Nggak bisa ya Mas ya. Coba kita bahas. Kalau misalnya tadi ngomongin diplomasi perdagangan itu cocok nggak kalau misalnya ngomongin hilirisasi? Oke-oke aja kan? Iya, sebetulnya banyak dimensi di soal perdagangan ya. Memang salah satunya Hilirisasi. hilirisasi ya. Dan sebenarnya Pak Mahfud bisa merespon Ekspektasinya nih iya, Mas betul. Media kalau punya ekspektasi jawaban Pak Mahfud tadi gimana? Soal perkotaan atau hilirisasi. Hilirisasi tadi. Ada banyak pertanyaan soal lingkungan, contoh. Soal bagaimana masyarakat lokal bisa mendapatkan manfaat dari hilirisasi itu. Termasuk juga nilai tambah ya, karena hari ini hilirisasi sebetulnya kita masih menambah sedikit sentuhan ya, jadi tidak betul-betul menjadi barang yang punya value added yang tinggi. Jadi ada banyak ruang yang betul-betul bisa dielaborasi ya tadi sebetulnya oleh Pak Mahfud. Tapi belum ya, kayak aku tergelitik juga sih kok jawabannya Ya gitu sih. sebetulnya kalau kita melihat kayak basis masalah hari ini, ada banyak sekali masalah yang sebetulnya bisa direspon dan dielaborasi, dicari jalan keluarnya oleh cawapres. Perkotaan misalkan tadi ya, nggak ada yang bicara soal perumahan, belum ada yang bicara soal transportasi yang mahal, termasuk juga Ada Gibran singgung transportasi yang tersentuh digitalisasi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau masyarakat hari ini kan menonton ya, kalau mereka disinggung sedikit aja masalah mereka hari ini, sebetulnya itu sudah lebih dari cukup ya bagi masyarakat ya. Bisa gitu ya. berpindah ke lain hati tuh. Tapi belum tentu ya Mas ya. Kalau Mas Surya aku mau nanya tadi, bagian Gibran yang menyebut soal makan gratis itu bisa menuju Indonesia Emas 2045. Ya kaitannya kan dengan stunting ya. Ada persoalan tuh Mbak dalam statement itu. Kenapa? Karena stunting itu sudah harus mulai sejak ibu hamil. Betul. Jadi 3 bulan pertama itu yang menentukan kehamilan ya, 3 bulan kehamilan. Yang menentukan anaknya jadi stunting atau tidak. Kalau stunting ini kan ciri yang paling gampang dia cebol ya. Tapi ada keterlambatan pertumbuhan organ. Jadi otak dan organ sebetulnya kombinasi. Dan kalau mau di terapi itu 2 tahun pertama sejak kelahiran. Masalahnya adalah yang dia kasih itu susu UHT loh. Nggak cocok sama yang dia mau untuk stunting. Satu. Tapi itu Kedua, kan bagi-bagi waktu itu kan. makan siang gratis ini ya, Makan siang gratis. buat anak-anak itu yang mau dikasih kan banyak kan karbo Mbak, gula itu mendorong obesitas dan diabetes, masalah baru lagi. Jadi kalau alasannya itu memang buat UMKM itu masuk akal dan Pak Anies sudah lakukan itu di Jakarta. Tapi targeted misalnya pada ibu hamil dikasih subsidi bantuan untuk supaya dia sehat. Karena kalau ASI-nya itu harus sehat dong. Kalau ibunya nggak sehat, ASI-nya juga nggak sehat. Betul. Dan itu di puskesmas. Jadi tidak sembarangan yang dia mau buat. Dan itu 400 triliun emang daun bukan makan daun. siang gratis yang punya wartegnya juga puter duitnya lebih asyik lagi gitu maksudnya mungkin. Tapi yang dia mau targetnya apa? Stunting. Stunting. Atau menggerakkan restoran begitu loh. Itu kan 2 hal berbeda Mbak, artinya tidak langsung berkorelasi ya. Dan ini kan memudahkan aja, menggampangkan situasi kesannya. Dan kelihatannya populis aja gitu loh, tapi apa makna yang di dalam dia juga bingung sebetulnya. Dan saya ngarep-ngarep diangkat ya oleh para cawapres lain. Tapi gitu tadi persoalannya. udah disinggung sedikit doang, kalau menurut Mas Ferry gimana? Tadi Gibran bilang makan siang gratis itu bisa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pokoknya untuk masyarakat kita yang jadi lebih baik lah sumber daya manusianya. Sebenarnya kan kita nggak bisa ngelihat itu one dimension ya. Masalahnya kebijakan makan siang gratis itu udah banyak di berbagai negara juga ada. Nah, problemnya kayak gini, urgensinya apa? Dan kata Pak Surya tadi yang dikasih juga apa? Ya, itu bingung, kan perlu belum dijelasin ada ya. penjelasan yang lebih detail signifikan Soal sampai kita bingung. ingredientnya, soal gizinya dan lain sebagainya, dan soal anggarannya juga apakah duitnya dari mana kan? Ya itu membebani APBN atau enggak. Cuman apakah program itu ada benchmarkingnya? Ya ada best practice-nya ada. Cuman dampaknya kepada Indonesia nantinya kalau menurut saya ketika itu dilakukan dengan efektif dan efisien, terus distribusinya juga bagus, bukan dijadiin bancangan project ya. Maksudnya kayak akuntabel lah, dilakukan dengan good governance, saya kira juga nggak masalah. Cuman problemnya di Indonesia ini kan bukan seberapa bagus gagasan itu, Betul. tapi bagaimana pelaksanaan dari Eksekusinya, eksekusinya. Jangan sampai malah
satu program dibikin untuk proyek rame-rame nih. Nah, itu kan yang harus diwaspadai. Jadi sebenarnya perbaikan gizi, perbaikan sumber daya manusia juga salah satu yang menunjang aspek yang lebih menyeluruh untuk Indonesia yang lebih baik lah. Termasuk itu tadi masalah perbaikan gizi masyarakat juga saya kira masih sangat perlu lah. Oke. Karena penting sih menurut aku ya, karena kan kalau misalnya ada wacana seperti itu. Debat hari ini mulai banyak keluar yang namanya program, janji program, gagasannya mulai muncul gitu ya Mas ya. Ketimbang yang sebelumnya mungkin kurang begitu banyak ya. Tadi kan Caimin juga sama, kemudian yang sekarang ini Gibran juga sama. Tapi yang jelas ternyata kita harus berhenti dulu sebentar, kita mau nonton lagi. Tapi ini asyik, ini seru banget. Gara-gara kita akan lihat gimana saling tanya, apakah nanti ada yang kena selepet, kena serang, atau apa nih? Kita akan nonton bareng-bareng.